Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sasabiana Fitriana, NIM 193141081. Di sini saya akan membahas yaitu mengenai sumber agama Islam dan sumber ajaran Islam. Sumber agama Islam yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Menurut Subi Shahih, Al-Quran berarti bacaan yang diambil dari kata qara yang artinya dibaca, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat kamu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran menurut nama-namanya, yang pertama yaitu adalah Al-Huda, sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, orang-orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Yang kedua adalah Al-Furqan, sebagai pemisah. Maksudnya di sini yaitu adalah untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga yaitu ada Asyifa atau obat, sebagaimana maksud berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Yang keempat yaitu adalah Al-Mau'izah, maksudnya adalah berfungsi sebagai nasihat bagi orang yang bertakwa. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yang berlangsung selama 23 tahun. Fase yang pertama yaitu adalah ketika Nabi berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, berlangsung selama 13 tahun. Fase yang kedua yaitu adalah ketika Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Sumber agama Islam yang kedua yaitu adalah hadis. Menurut ahli bahasa, hadis adalah al-jahid atau baru, al-khobar atau berita, al-qorib atau dekat, dan secara terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir. Hadis sendiri berfungsi untuk merinci dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang global serta memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak. Hadis juga berfungsi menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran. Unsur-unsur hadis yaitu adalah sanad, matan, dan rawi. Sumber ajaran Islam. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti kesanggupan, kekuatan, berat. Sedangkan menurut istilah dari Abu Zahrah, yaitu upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Dasar-dasar ijtihad yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 105 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya adalah hadis Amr bin Al-Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Rukun ijtihad. Yang pertama yaitu adalah al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua yaitu adalah mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga yaitu adalah mujtahid fih, yaitu hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Yang keempat yaitu adalah dalil syara' untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fih.
ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, para ulama dan para pendapat menyepakati ijtihad Rasulullah dalam urusan kemaslahatan bersifat keduniawi. Ijtihad sumber dinamika. Dilihat dari fungsinya, ijtihad berperan sebagai penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespon peristiwa yang dihadapi. Ijtihad juga berperan sebagai entrepreneur terhadap dalil-dalil yang zani al-warud atau zani al-dalalah. Ijtihad diperlukan untuk menumbuhkan kembali ruh Islam yang dinamis, menerobos kejumudan dan kebekuan, memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari ajaran Islam, mencari pemecahan Islami untuk masalah kehidupan kontemporer. Demikian materi yang saya bahas. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.